Wahai iblis, aku tidak akan tinggalkan dia sampai aku pisahkan antara dia dengan istrinya, atau aku pisahkan seorang istri dengan suaminya. Apa kata iblis? Nikmat engkau ini sebaik-baik, yaitu utusanku, kata iblis laknatullah alaihi. Maka oleh iblis diberikan tempatnya, diberikan kemuliaan, yaitu utusannya tadi. Dari hadis ini kita melihat bahwa iblis senantiasa mengawasi rumah tangga kita. Dari sini kita melihat bahwa iblis tidak tinggal diam. Iblis senantiasa menjaga, menarik rumah tangga kita agar terpisah antara mar'i wa zawji. Oleh karena itu, setiap seseorang wajib menjaga keluarga. Setiap kita adalah pemimpin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, maka setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang suami pemimpin keluarganya, seseorang istri pemimpin anak-anaknya, seseorang yang sendirian pemimpin atas dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, untuk diri kalian sendiri. Dalam jihad itu mana? Jihad yang sebenarnya adalah jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita, yaitu diri kita sendiri. Lantas kalau kita mengetahui bahwa rumah tangga kita senantiasa diawasi oleh iblis laknatullah alaihi, bagaimana kita menjaga rumah tangga kita? Bagaimana kita membentengi rumah tangga kita? Tentu dengan kita kembali bagaimana melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menerapkan adab-adab dalam rumah tangga ini. Bagaimana Nabi mengajarkan kita adab-adab dalam rumah tangga. Kalau kita mau melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkan setiap adab-adab di dalam rumah tangga, senantiasa berkaitan dengan syaitan. Nabi senantiasa ikatkan dengan syaitan. Ketika doa masuk rumah, dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Muslim, "Idza dakhala rajulun baitahu, summa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi, faqala syaitan la mabita lakum wa la asya." Ketika seseorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya dan dia masuk rumahnya dengan berdoa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," atau kalau tidak ada orang, "Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin," maka syaitan berkata dalam kepada teman-temannya, syaitan berkata, "Engkau tidak punya tempat menginap malam ini, tidak bisa kau tidur sini, dijaga sudah rumah ini." Kalau dia membaca atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah ketika dia makan. Ketika dia makan, mereka berdoa bismillah. Maka syaitan berkata, "La asya," kau tidak punya makan hari ini. Lihatlah, Nabi SAW senantiasa ikatkan dengan syaitan.
Karena rumah tangga kita senantiasa diawasi oleh syaitan. Dan sebaliknya kalau seseorang masuk rumahnya tidak salam, tidak doa, dan ketika dia makan tidak baca doa, maka syaitan berkata, engkau punya tempat tinggal malam ini dan engkau punya makan malam ini. Oleh karena itu kaum muslimin, kami mengingatkan diri kami pribadi khususnya dan semua hadirin umumnya untuk kita senantiasa menjaga adab-adab Islam. Lihatlah ketika Nabi SAW mengajarkan doa masuk kamar mandi. Nabi SAW bersabda, Bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan, atau syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Senantiasa Nabi ikatkan dengan syaitan. Ketika kita doa berhubungan badan, Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ala ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan engkau rezekikan kepada kami. Ulama mengatakan kalau seandainya seseorang berhubungan suami istri dengan membaca doa ini dan Allah karuniai anak, maka anak tersebut akan Allah jaga karena doa ini. Karena itu keluarga kita senantiasa. Mungkin ada anak yang rada bandel, yang mungkin lupa ininya doa. Nah, seperti itu. Karena kalau sudah ini ya gerusa-gerusu ya. Nah, kita harus tekankan apalagi kepada keluarga-keluarga kita yang masih muda. Nah, ketika Nabi SAW mengajarkan doa sebelum tidur, Idza awaita ila firashika faqra ayatul Qur'ani atau ayatul kursi fa innaka la yazalu 'alaika min Allahi hafizan wa la yaqrabannaka syaitanu hatta tusbiha. Ketika seseorang itu dia pergi ke ranjangnya atau mulai tidur membentangkan tubuhnya, hendaklah dia membaca ayatul kursi. Dia membaca ayat kursi. Karena sesungguhnya ketika seseorang membaca itu, maka Allah akan turunkan kepada dia seorang penjaga. Dan syaitan tidak akan mendekati dia sampai nanti waktu fajar atau nanti subuh, hatta tusbiha, sampai waktu subuh. Lihatlah Nabi SAW senantiasa ikatkan dengan syaitan. Karena syaitan ini memang senantiasa merongrong dalam rumah tangga seorang kaum muslimin. Dan doa ketika seseorang keluar rumah, Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja rajulun min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah." Ketika seseorang keluar dari rumahnya, hendaklah dia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan aku bertawakal kepadanya. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat berkata kepadanya, "Hudita, engkau telah diberi petunjuk. Kalau mau jalan tidak tersesat. Kalau mau kemana-mana
Tidak lali jalan pulang. Dan ada orang pergi linglung. Hudita, diberikan petunjuk. Kemudian malaikat berkata, kufita, engkau telah dicukupi. Kalau pergi, itu ada aja rezekinya. Wawukita, engkau telah wakufita, ini dicukupi. Wawukita, mana wukita? Nasi itu mana wukita? Yang terakhir intinya yaitu watatanaha lahu syaitan. Ini dia syaitan. Yaitu syaitan dijauhkan dari seseorang itu. Bagaimana seseorang syaitan mau mendekati orang yang telah diberikan petunjuk, orang yang telah dicukupi, orang yang dijaga. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab-adab Islam, adab-adab rumah tangga itulah sangat penting dalam kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena itu menjaga, lihatlah kalau kita mau melihat bagaimana perceraian terjadi banyak sekali. Karena ini memang permainan mereka, permainan syaitan. Mereka siapa yang tidak menginginkan yaitu kedudukan atau keberhasilan. Mereka juga menginginkan pujian dari iblis, laknatullah. Makanya perceraian yang terjadi lumrah ngomong kalau dia tidak mengenal agama. Bagaimana tidak? Seorang muslim yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang telah menjaga agama kadang masih tergoyahkan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak ada sama sekali, dibuat mainan sama mereka? Karena akdu nikah ini menghalalkan yang haram. Sesuatu yang awalnya haram jadi halal, jadi ibadah karena akdu nikah. Sangat mulia ini kedudukan dalam Islam. Oleh karena itu mereka tidak akan tinggal diam. Dan berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak, istri, keluarga itu ada 3 hal atau ada 3 macam kedudukan. Yang pertama yaitu anak, istri menjadi musuh bagi kita semua. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taqabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Musuh ini ada 2. Yang pertama, anak dan istri menjadi musuh di dunia ini. Istri diberitahu tentang agama, sholat, tidak mau bangga. Disuruh pakai kerudung, tidak mau. Ini musuh di dunia ini. Anak disuruh ngaji, kurang ajar. Disuruh ibadah, tidak mau. Ini musuh di dunia. Orang melihat keluarganya itu gak akur itu. Tapi ini musuh di dunia. Tapi ada musuh yang lebih berat, yaitu musuh di akhirat. Ada seorang keluarga yang mungkin kita melihatnya, Masya Allah, tabarakallah, keluarganya hebat, keluarganya baik. Istri, suami sayang sama anak, suami sayang sama istri. Istri minta apa-apa dikasih sama suaminya, anak minta apa-apa dikasih sama suaminya. Istri sayang sama suaminya, semuanya dikasih.
Kita melihat manusia melihat di dunia ini mereka saling mencintai. Tapi apa yang terjadi di akhirat? Ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Kenapa kamu enggak kerudungan?" Mereka menjawab, "Loh, suamiku dulu enggak nyuruh saya berkerudung kok." Jadi musuh di akhirat. Dia anak ditanya, "Kenapa engkau enggak sholat?" Maka dia menjawab, "Loh, bapakku dulu enggak menyuruh saya sholat. Loh, bapakku dulu saya itu enggak sholat." Akhirnya apa? Menjadi musuh di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ahilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa lil muttaqin." Sesungguhnya orang yang saling mencintai di dunia ini, nanti ketika akhirat, ketika yaumul hisab, satu di antara mereka akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini berat, musuh. Anak dan istri menjadi musuh. Yang kedua, keluarga, anak, harta itu akan menjadi fitnah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taghabun ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalakum wa auladakum fitnatun." Sesungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian, keluarga kalian akan menjadi fitnah. Nanti kalian akan bertemu dengan ini. Dan kalian akan dipilih oleh Allah, diberikan pilihan. Engkau memilih keluargamu, engkau memilih anakmu, engkau memilih istrimu, engkau memilih hartamu, atau engkau memilih Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad SAW memberikan qudwatul hasanah, contoh yang mulia. Apa kata Nabi SAW? "Lau kanat Fatimatu binti Muhammadin syarakat laqata'tu aidi." Kalau seandainya putriku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Tegas. Menunjukkan apa? Ini tidak bisa sudah. Hak Allah. Kalau masalah kasih sayang, bolehlah di dunia ini. Dan kalau sudah kesalahan, maka kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pilihan. Engkau memilih keluargamu, anakmu, hartamu, atau engkau memilih aku, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harta anak kita menjadi fitnah. Yang terakhir yaitu anak, istri, keluarga kita menjadi penyejuk pandangan mata, penentram jiwa, dan pelipur lara. Bagaimana kita mendapatkan itu semuanya? Dan kita menerapkan doa yang Allah ajarkan kepada kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami atau padaku dari istri-istriku, dari anak-anakku penyejuk pandanganku, pelipur laraku, penentram jiwaku, dan jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa pemimpin dari orang-orang yang bertakwa? Kembali kepada ayat yang tadi. Al-akhilla yawma idin ba'dun li ba'din aduun illa lil muttaqin. Bagaimana seseorang saling mencintai di dunia ini akan selamat, kata Allah, kalau dia tidak bertakwa. Oleh karena itu, jadikan aku pemimpin. Seorang kepala keluarga adalah pemimpin keluarganya. Makanya anak dia seakan-akan berdoa, jadikanlah istriku, anakku ini orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kaum
Mari kita senantiasa menjaga keluarga kita dan mau dibawa kemana keluarga kita itu? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dan menjadikan anak, istri, keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang berikutnya yaitu apa sih fungsi pernikahan yang telah kita lakukan atau yang telah berlalu selama ini? Yang pertama yaitu fungsi pernikahan. Yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua memperindah. Yang ketiga yaitu melindungi. Loh, bisa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa lakum wa antum libasul lahun." Sesungguhnya mereka, perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian adalah baju untuk kalian. Dan kalian wahai suami adalah baju bagi istri-istri kalian. Dari situ kita bisa mengambil yaitu fungsi dari baju tersebut. Yang pertama, fungsi dari baju itu adalah menutup aurat. Oleh karena itu, seseorang ketika dia menikah, dia harus bisa menutup aurat istri. Dia harus bisa menutup aurat suami. Tidak boleh sesuatu yang satu helai rambut yang jatuh di kamar diketahui oleh orang yang berada di luar kamar. Tidak boleh gelas, piring yang pecah di dalam rumah terdengar sampai di luar rumah. Tidak boleh. Harus yaitu menutup aurat. Ini adalah fungsi pakaian. Menutup aurat. Dan yang kedua adalah pakaian itu fungsinya memperindah. Seseorang kalau sudah berumur, tidak menikah, tidak indah orang itu. Tidak. Itu adalah fungsi pakaian. Masya Allah, berarti punya dua baju. Nah, itu sunnah. Memperindah. Nah, jadi seseorang itu ketika dia sudah beristri, dia akan terlihat indah. Yang ketiga yaitu melindungi dari panas. Dan kemudian melindungi dari dingin. Jadi sifat pakaian itu melindungi. Kita harus seorang suami harus bisa melindungi istri. Seorang istri harus bisa menjaga suaminya, hak-hak suaminya, harta-harta suaminya. Harus saling melengkapi. Kenapa? 15 menit. Itu adalah fungsi pernikahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya ini tidak terlintas ini. Mungkin ini ya